Haleluya, puji Tuhan saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan luar biasa. Tidak terasa saudara, kita sudah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat yang membuktikan kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan sudah lahir, sehingga saudara dan saya boleh memiliki hidup yang berkemanfaat. Haleluya, saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau agungkan Tuhan kita yang setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh baik dalam hidup kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam kesakitan, Kau hadir di sisiku. Terima kasih. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan sedia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu, ya Tuhan, seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang sejanji, Engkau sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu, ya Tuhan, seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Ya Tuhan, seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Karena Engkau setia Tuhan, karena kesetiaan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Karena janji-Mu Tuhan, kami boleh ada dengan tubuh yang sehat Tuhan. Dengan segala kemenangan yang kami boleh peroleh Tuhan. Itu karena kasih setiamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami terus Tuhan ingin memuji Engkau, ingin melayani Engkau, ingin mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah online, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan melebihi YouTube, melebihi internet. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, melebihi online yang ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami menaikkan pujian, Tuhan menjamah kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan memberikan jalan keluar dalam permasalahan kami. Bahkan Tuhan menjadi jawaban bagi segala doa yang kami panjatkan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah online ini kapanpun juga Tuhan, Kau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita naikkan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang kuasa, Dia Allah yang perkasa. Dialah Yesus Kristus Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Bagi Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang
bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan sekali lagi, Kau Allahku yang adil. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia tak pernah gagal. Amin. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Amin. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus sebab Dia Raja, sebab Dia Raja, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya saudara, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang gagal, tapi Allah yang selalu menepati janjinya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya saudara, kita siapkan hati kita untuk kembali dikuatkan melalui firman Tuhan yang sebentar kita dengar. Kita percaya saudara bahwa firman Tuhan adalah firman yang berkuasa untuk melembutkan setiap hati yang keras. Puji Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan jiwa. Terima kasih Bapa, hanya firman Tuhan yang mampu menguatkan roh dan jiwa kami. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, terima kasih. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami selalu tenang Tuhan. Hati kami selalu penuh dengan damai Tuhan. Hidup kami selalu penuh dengan kedamaian Tuhan, karena kami percaya Tuhan, penjaga kami Allah Israel tidak pernah terlelap Tuhan. Selalu mengawasi kami, selalu menjagai langkah kami Tuhan. Bahkan waktu kami menghadapi masalah terbesar sekalipun Tuhan, Engkau mengangkat kami seperti burung Raja Wali, mengatasi segala masalah kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami merasa kuat, kami merasa tentram, merasa damai.
ada dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, hati kami siap Tuhan untuk kembali dipuaskan, dikuatkan melalui firman-Mu yang sebentar akan diberitakan Tuhan. Berbicara Tuhan, sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menegur setiap yang salah dalam hidup kami Tuhan, supaya kami terus mata kami terarah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat jumpa lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa lagi walaupun dalam ibadah online. Tapi Tuhan masih lindungi, Tuhan pelihara kita. Dan pagi ini kita akan belajar lagi dari firman Tuhan. Terambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Saudara-saudara, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes tahun 90 sampai 95. Waktu itu Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos dia mendapat begitu banyak pewahyuan, dia mendapat begitu banyak wahyu dari Tuhan Yesus Kristus untuk menulis kepada 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Kalau dalam pasal 1 Yohanes menulis tentang misinya dan semua yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Tetapi dalam pasal yang kedua, kita lihat Yohanes menulis tentang keadaan jemaat di Efesus. Pasal 2 saya baca ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Rasul Yohanes memberikan pujian kepada jemaat di Efesus bahwa mereka tidak kenal lelah, mereka menderita untuk Kristus. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Dengan kata lain, jemaat Efesus adalah jemaat yang rajin, tidak kenal lelah. Nah, sedikit tentang Efesus. Kota Efesus waktu itu menjadi kota yang sangat terkenal di Asia Kecil. Dan pada waktu itu orang-orang di Efesus bercampur baur dari suku bangsa, juga dari tempat kota kuno yang sekarang ini menjadi daerah bagian Turki. Dan pada abad pertama, Efesus merupakan sebuah kota penting di Asia Kecil yang juga menjadi tempat tinggal orang-orang Kristen. Kota ini juga menjadi kota terkaya dan terpenting pada waktu itu, dengan penduduk dari bermacam-macam suku, bangsa, dan budaya, juga bermacam-macam agama. Kota ini menjadi tempat pemujaan Dewi Artemis, sehingga Efesus menjadi pusat penyembahan berhala. Rasul Yohanes menulis kepada jemaat di Efesus, mula-mula ayat 2 dan 3,
dia memuji, dia katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Satu pujian kepada jemaat di Efesus bahwa mereka bisa kenal rasul-rasul yang pendusta, mereka yang mengatakan mereka berbicara atas nama Roh Kudus, tapi sebenarnya mereka berdusta. Ayat 3, dan engkau sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat di Efesus merupakan jemaat yang kuat dalam pelayanannya, tetapi apa yang ditulis pada ayat yang keempat. Dalam ayat yang ketiga dikatakan mereka itu cukup dewasa karena mereka bisa menguliti rasul-rasul yang menyatakan dirinya rasul padahal sebenarnya bukan rasul. Nah, apa yang terjadi pada ayat 4? Kalau ayat 2 dan 3, Rasul Yohanes memuji jemaat di Efesus karena mereka tidak mengenal lelah, mereka menderita bagi Kristus. Tetapi ayat yang keempat, apa yang dikatakan? Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 2 dan 3, Rasul Yohanes memuji jemaat di Efesus, tapi ayat 4 dia mencela bahwa orang-orang di Efesus telah meninggalkan kasihnya yang semula. Dan ini yang kita belajar, bagaimana yang dulunya kita semangat, dulunya kita kuat, dulunya kita berlelah-lelah, tapi belakangan akhirnya itu hanya menjadi kenangan. Ini yang ditulis dalam ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Satu ancaman dari Tuhan, kalau mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Kaki Dian merupakan tempat di sorga. Kalau Tuhan mengambil kaki Dian, mereka tidak punya kuasa lagi untuk dapat tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, Allah ingin supaya jemaat di Efesus menjadi jemaat yang bertobat. Supaya Allah tidak mengambil kaki Dian dari tempatnya. Kaki Dian berbicara tentang syarat untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jadi kalau mereka tidak bertobat, walaupun mereka tadi dikatakan berlelah-lelah, mereka menderita bagi Kristus, tetapi ternyata mereka telah meninggalkan kasihnya yang semula. Dan Tuhan berfirman, bertobatlah.
Tuhan berfirman, apa yang sudah tidak engkau lakukan, lakukanlah. Apa yang sudah tidak engkau kerjakan, kerjakanlah. Saudara, Yesus memuji gereja di Efesus. Yang pertama, dia memuji gereja di Efesus karena mereka kerja keras dan berkeringat, yaitu tugas yang melelahkan, yang membutuhkan seluruh tenaga dan pikiran. Mereka tidak malas. Yang kedua, Tuhan memuji jemaat di Efesus karena ketabahan mereka, yaitu keteguhan hati, tabah dalam penderitaan, mengalami kesulitan dan kerugian yang membawa mereka kepada kasih karunia dan kemuliaan. Gereja di Efesus membayar mahal untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak ada yang dapat menghalangi mereka untuk menjadi Kristen. Begitu hebatnya orang-orang di Efesus. Tetapi ayat yang keempat dicela. Orang-orang di gereja Efesus mendapat cela bahwa betapa dalamnya mereka telah jatuh dan meninggalkan kasihnya yang semula. Saudara, Yesus memuji gereja di Efesus karena sifat yang kolot dari jemaat. Mereka melakukan doktrin yang benar dan mempercayainya. Mereka melakukan itu untuk membentengi kenyataan bahwa pengkhotbah yang berkeliling dan guru-guru yang muncul dalam mengatakan bahwa mereka berbicara dari Roh Kudus. Dan ini adalah sesuatu yang dusta, saudara. Tuhan memuji jemaat di Efesus, tapi Tuhan juga mencela jemaat yang ada di Efesus. Tuhan katakan pada Rasul Yohanes, kalau kamu tidak bertobat, aku akan datang kembali kepadamu dan mengambil kaki Dian. Dengan kata lain, Tuhan akan mengambil keselamatan yang dari jemaat di Efesus kalau mereka tidak bertobat. Nah, kalau mereka bertobat, ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ketika pengikut-pengikut Nikolaus ada di Efesus, mereka beranggapan bahwa berbuat serong itu tidak mempengaruhi keselamatan. Perbuatan-perbuatan cabul tidak akan mempengaruhi keselamatan di dalam Kristus. Firman Allah katakan, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, orang Efesus membenci pengikut Nikolaus sama dengan Tuhan membenci pengikut Nikolaus. Nah, dalam Perjanjian Baru, orang yang demikian tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Haleluya. Nah, sekarang kita baca pada ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Puji Tuhan, satu tantangan kepada jemaat di Efesus bahwa siapa mempunyai telinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat, saudara. Nah, barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Mereka yang menang berarti mereka yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Nikolaus, mereka yang tetap beriman yang sungguh kepada Tuhan. Mereka itu akan mendapat makan dari pohon kehidupan. Dengan kata lain, mereka tidak mengalami kematian yang kedua, saudara. Sebagai gereja di akhir zaman, kita mengerti betapa pentingnya kita hidup belajar dari firman Allah.
Mungkin kita aktif di gereja, mungkin kita aktif dalam pelayanan, kita tidak lesu, kita rajin, tetapi firman Allah katakan, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula dan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, kita minta kepada Tuhan, kita minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus berikan kita kemampuan supaya melalui Roh Kudus kita menjadi orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang kalah, bukan orang-orang yang diambil kaki dianya, tetapi orang-orang yang menang, yang mendapat makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan, saya percaya saudara-saudara sudah hampir 1 tahun kita tidak beribadah di gereja. Saudara yang paling tahu hubungan saudara dengan Tuhan, saudara yang paling tahu keadaan hati saudara dengan Tuhan. Oleh sebab itu, percaya, tetap kuat di dalam Tuhan, jadilah orang-orang yang menang, supaya waktunya kita akan mendapat makanan dari pohon kehidupan. Kita tidak mengalami kematian yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita sekalian, Tuhan berkati supaya apa yang kita alami dalam hari-hari belakangan ini, Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya hidup ini menjadi hidup yang berarti bagi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara, saya baca kembali ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, walaupun ayat sebelumnya Tuhan mengancam akan mengambil kaki Dian dari tempatnya, tetapi ayat 7 menjadi penghiburan buat mereka yang mendengar, mereka yang menang, yaitu mereka yang sudah lahir baru. Bahasa Yunani menang itu Nikon, saudara. Ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Orang yang menang adalah mereka yang lahir baru dan menang atas dosa, atas dunia, dan atas iblis. Mereka yang menang, mereka tetap setia kepada Kristus. Mereka ini akan makan dari pohon kehidupan. Mereka tidak akan menderita kematian yang kedua. Nama mereka tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Mereka akan tetap bersama Allah untuk selama-lamanya. Saudara, berapa tahun kemudian gereja di Efesus menghilang, saudara. Tidak tahu kemana, tapi yang pasti orang-orang yang menang, mereka mendapat makan dari pohon kehidupan. Mereka akan minum firman yang Tuhan sediakan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kita nyanyikan, sekalipun aku dalam lembah kelam. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu
atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami sadar walaupun banyak kali kami ada di dalam rumah Tuhan, kami melayani Tuhan, kami tidak capek melayani Tuhan, tetapi Tuhan katakan bertobatlah. Jangan tinggalkan kasih-Mu yang semula tuh. Tuhan tolong kita sekalian supaya apa yang dulu kita lakukan, sekarang kita lakukan. Apa yang dulu kita kerjakan, sekarang kita kerjakan. Tuhan berikan kita kemampuan supaya melalui iman di dalam Kristus Yesus, Tuhan sediakan makanan rohani yang baru di dalam Firdaus Allah. Terpujilah nama-Mu Yesus, Engkau selidiki kami, Engkau pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau pakai presiden, wakil presiden, Engkau pakai staf menteri. Tuhan Yesus, apa yang sedang dialami bangsa kami, Tuhan yang tahu. Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan kekuatan supaya mereka mendapat jalan keluar. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dibesarkan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang lemah, Tuhan datang dan jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, dan kita berkata amin. Tuhan memberkati. Haleluya saudara. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah online hari ini. Dan saya percaya saudara sudah diberkati Tuhan melalui puji-pujian, bahkan melalui firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita untuk kembali kepada kasih Kristus yang mula-mula. Puji Tuhan saudara. Dan minggu depan saudara kita akan merayakan ibadah Natal secara online pada pukul 9 yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Herlina Budiawan. Dan mari saudara bantu dalam doa, dukung dalam doa biar ibadah Natal minggu depan tetap memberkati kita semua. Walaupun dalam keadaan online, kita percaya hikmat Natal tidak akan berkurang. Amin. Oleh sebab itu saudara, dukung dalam doa untuk ibadah Natal Budi Mulia minggu depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan.